Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali wa sahbihi haqqa qadri wa biqdaril azimi amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang kula hormati lan kula taati, wabil khusus dumateng sahibul hajah Bapak Agung. Mudah-mudahan Bapak Agung selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usahanya khususnya pada sound systemnya ini bisa bangkit kembali. Jembarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana rezekinya nanti bisa dibuat untuk bermerjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula paling seneng imut dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Wasiatul Mustafa yang awal kita bahas, bahwa sak api-api rezeki niku dipegang kali tiyang saleh. Dadi kula yakin kados Bapak Agung, Pak Supangat, sedaya para tokoh yang lain, niku orang-orang yang mulia, yang mana beliau selalu memperhatikan kita, selalu membimbing kita semuanya, dan bukan hanya membimbing saja, tetapi terus menyongsong baik secara hartanya, tenaga dan pikirannya, selalu membimbing kita semuanya. Kulo yakin harta yang terbaik adalah orang yang diberi oleh Allah rezeki, yang mana rezekinya itu dibuat oleh berjalan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin Bapak Agung, Bapak Supangat, Bapak Edi, Bapak Kasyari, dan seluruh tokoh yang lain, mudah-mudahan juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang sangat saya hormati Ustadz Rusdi, mudah-mudahan Allah melampangkan hati dan pikirannya, Allah memberikan ketabahan, kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan solusi, memberikan jalan yang terbaik baginya, yakni mudah-mudahan apa yang telah diujikan oleh sahabat saya Ustadz Rusdi ini mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya penuh dengan kumpulan yang penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabat Aryat, teman-teman sahabat Aryat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah selalu istiqomah hadir guna untuk selalu melantunkan zikir, melantunkan sholawat, dan mau ngaji bersama ini adalah bentuk torekoh yang mutabar, yang perlu yang termasuk insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah di malam hari ini Allah sampai sekarang memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Allah memberkahi kita semuanya, sehingga di malam hari ini pun Allah tetap memperkenankan kita untuk berkumpul di dalam majelis insyaallah penuh dengan keberkahan fid dini wat dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan, selalu terhaturkan dumateng kekasih kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui menjadi umatnya, dan betul-betul kita bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad, betul-betul kelak kita dapat diakui menjadi umatnya dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama istiqomahkan untuk kirim hadiah Fatihah, yakni yang pertama kita tujukan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, tabi'in, ulama amilin, ulama salihin, dan semua kekasih-kekasih Allah seluruh dunia ini. Dan tak lupa pada guru-guru kita semuanya,
pada kedua orang tua kita semuanya, mbah-mbah kita semuanya, leluhur kita semuanya, pembabah dusun Jeding, pembabah desa Condejo, pembabah Kata Batu Ki Abdul Ghanaim, dan saudara-saudara kita semuanya yang sudah mendahului kita semuanya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita kirim hadiah Fatihah pada guru kita Romo Jimbah Abdul Karim, Romo Jimbah Murkidalan, Romo Jimbah Murs Ali, Hadimul Majlis Romo Kiai Abdul Rahim Asyadili, dan juga pengarang kitab Wasyiatul Mustafa Asy-Syaikh As-Sayyid Syihabuddin Asy'arani, wa nafa'ana wa bil ummihim amina ya rabbal alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Bab yang selanjutnya adalah faslun fi hifdzil lisan. Yakni Wasyiatul Mustafa ini hadis kumpulan tentang untuk menjaga lisan. Sebenarnya sudah tepat sekali. Sebenarnya saya nggak akan membahas panjang lebar karena barusan hadis ini dalilnya yang setelah barusan disampaikan oleh Ustadz Rusdi. Alhamdulillah bahwa menjaga lisan itu penting. Sampai Rasulullah mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam la tu'ayyir. Nek cari bahasane sampean ojo nyinyir. Ojo nyinyir atau apa? Ojo ngino-ngino. Kakean nyinyir cari Ustaz terus dimangwis gak usah kakean ngomongi wong-wong sing ngono ku. Ahadan wong suwiji bima kelawan perkara fihi ing dalem ahad. Fama min lahmin ora ana utawi daging iku illa wa fi angin iku ing dalem lahmen azimun utawi balung. Wala kafaratun lan ora ana nglebur napa ora ana kafarat, wala kafaratun lan ora nglebur dosa, ora ana nglebur dosa iku maujud lihibatin keduwe ngrasani hatta yastakhillahu sehingga nyuwunaken halal sapa mughtab ing mughtab alaih au yastaghfiru lan maca istighfar atau nyuwun ngapura lahum maring mughtab. Daipun jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini bahwa ojo sampai kita menghina kepada seseorang dengan sesuatu yang ia miliki ataupun sesuatu yang ia pakai, sesuatu tingkah laku keseharian orang tersebut. Karena apa? Setiap manusia, setiap daging niku mesti ono tulangi. Dan sebab semua orang yang senengane ghibah, senengane ngrasani khusudon elek ngomong gunjing niku ora bakal ono kafarote, ora isok dilebur kecuali dia itu mau langsung bermaaf, minta maaf kepada orang tersebut dan dia mau minta ampun kepadanya dan kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan disampaikan nek misalkan kita ngrasani apa meneh ngrasani negara, apa meneh ngrasani habaib sing adoh-adoh kaya ngoten niku wau sing sampun disampaikan kali Ustadz Rusdi. Hakul adami ini bisa diselesaikan dengan orang ke orang. Karena urusan manusia itu ada dua, hakullah dan hakul adami. Hakullah itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita melaksanakan sholat 5 waktu, ini adalah hakullah. Contoh lagi, kita melaksanakan puasa, ini hakullah. Melaksanakan mengeluarkan zakat, ini juga hakullah. Ya kan, kita mampu untuk berhaji, ini juga hakullah. Tapi urusan hakul adami, gara-gara nyinyir, gara-gara kita menggunjing ataupun menghibah orang lain, maka itu tidak akan bisa menyelesaikan. Allah pun tidak akan mengampuni karena itu urusan hakul adami, karena itu urusan orang ke orang. Maka diajarkan oleh kita semuanya, kita para ulama kita mengajarkan sampai sing ono halal bihalal sing didawakan kali Habib Abdul Qadir Al-Idrus kemarin. Betul, rencang kula umroh pas waktu napa jenenge posisi Idul Fitri, ternyata jari tak kira rame, tak kira seneng, sawepi nggih biasa.
rencang kula sing ten Kalimantan niku. Tak kira napa sing sareng berangkat kali kula dia berangkat malih kepengin ngrasakno riya ten mriku. Akhirnya ternyata nang kono sewepi. Justru sing paling ruwame adalah Idul Adha. Ten mriku sing paling rejo niku Idul Adha. Jadi jangan sampai kita menghina orang lain sebab Allah niku inna nahkumu bidzawahir wallahu nahkumu bisyara'ir. Niki dieling-eling. Memang betul wajar kita sebagai manusia bisa melihat seseorang itu dari segi zahiri. Eling dalile, alah ancene arek koyo ngono, tekok modele ngono. Wis mesti atine ngono. Ad-dhayu tadulul ala batin. Oh, mesti atine koyo ngono. Tidak semuanya itu. Secara pandangan hakikah adalah Allah mengiktibar, Allah menghukumi kepada hambanya fisyara'ir dari hatinya. Tapi ojo macem-macem niki salah gawe. Kulo sering nemoni tiang terutama Trenggalek ten Tulungagung lah kan rada ado ngrasani aku gak nyebutno jenenge lho ya. Nah, nyeritakno tok. Nyeritakno. Dadi kulo sering didepi. Dek ini mboten purun salat. Jari sing penting kan eling nang Allah. Wah, gawe iktibar wallahu nahkumu bisyara'ir. Oh, walah. Wong ngelu iki. Hah? Dadi posisine gini. Betul. Sing penting niku hati yang diibar niku maksudnya ketakwaannya kepada Allah. Nek pancen sampean rumangsa paling mulya, op isih luweh mulya endi karo jenengan kali Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mulia yang dimaksum oleh Allah seperti itu, beliau melaksanakan menunjukkan kaifiah cara salat yang benar, cara bersuci yang benar, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala betul-betul keadaan sempurna, baik suci zahiran wa batinan. Dalam artian menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Itu secara syariat diajarkan oleh Rasulullah. Baru kita menghadap dengan Allah. Ini yang paling penting. Kemudian banyak sekali yang telah disampaikan Ustadz Rudis tadi, bukan hanya kepada para habaib saja. Di dalam kemarin kitab taklim Minhajul Muta'alim, jadi dengan orang alim, bukan hanya kepada orang alim saja, kepada sesama saja. Ini jangan sampai, sebab manusia itu belum tentu koyok-koyok saiki api, urung mesti akhirnya api. Niki sing hati-hati. Kulo emut ten kitab Usfuriyah. Paling wedi kulo nek maca Usfuriyah. Tapi kulo mboten wedi, tak gawe gebuk awak kulo piyambak. Sebab kitab Usfuriyah niku kitab hadis sing luar biasa. Sing wong alim mlebu neraka, sing wong maksiat mlebu surga. Jos niki, kitab sing jos. Dadi supaya wong cek gak sombong, wong cek gak sombong. Nek kabeh rumangsa hebat karena ibadahe. Nek rumangsa paling istimewa karena posone, karena tahajute, ora ono apa-apane di mata Allah Subhanahu wa taala. Niku disebut Nabiullah Musa alaihissalam. Webat niku. Tapi orang yang selalu merasa salah, selalu merasa dosa di hadapan Allah, selalu kita termasuk mengakui bahwa kita hambanya Allah, ini orang yang mulia. Nek wong ngaku bener niku wis alamat napa? Rusak kok. Sebab iblis niku wong sing mulya, makhluk sing mulya, sing ahli ibadah, sing ahli sujud nang Allah 1000 tahun, rukuk 500.000 tahun, iktidal 500.000 tahun. Imam Suyuti mengatakan. Tapi beliau itu dilaknat oleh Allah. Jadi iblis itu dilaknat oleh Allah karena dia merasa takabur, rumangsa hebat, rumangsa paling top di mata Allah, rumangsa ciptaane paling top di mata Allah, sehingga Allah melaknatnya. Allah melaknat seterusnya ila yaumil qiyamah. Coba dari pelajaran-pelajaran yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, banyak sekali hikayah-hikayah, cerita-cerita yang telah membimbing kita, yang intinya jangan sampai kita merasa hebat, jangan sampai kita merasa paling top, paling kaya, paling ngalim, paling ahli ibadah, sebab itu akan menjerumuskan kita semuanya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, karena yang pantas sombong, yang pantas merasa aku hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Dan pujian tiada lain hanya
untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bangga pada pujian. Maka seringkali mukadimah diungkapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hanya segala puji bagi Allah yang merajai alam semesta ini, bukan kepada kita. Ini yang paling penting. Kalau kita sadar ke situ, kemudian kita bisa merenungi apal, wis insyaallah gak sampai suudon nanggone para ulama. Nek sudun karo ulama wis alamat becat. Sampeyan diteni. Apa meneh nggih cerita sing khas kuwata kadosipun Gusmi. Kadosipun Gusmi semua tahu, kalangan pesantren tahu, para santri tahu, cerita-cerita di buku banyak sekali. Nek sing senengane ndelok HP di YouTube banyak sekali. Gusmi niku sing kula sering pireng saking Romo Yai. Jadi Gusmi niku memang tempatnya di diskotik. Klambine oblong biasa, mboten pakaian-pakaian napa rapih koyok ngeten iki. Senengane nang diskotik sampai digojloki. Ya apa anak kiai? Seorang alim kok senengane nang diskotik? Jangan. Wis pokoke nek nang gone wong alim, anak kiai apa meneh nang habaib, ojo sampai sudon sing elek. Wong karo kanca gak oleh apa meneh karo sing ngalim, apa meneh karo wong sing napa derajatnya lebih di atas kita. Nek jare kancaku, nek kita musyawarah wis talah rek, sing penting urusane ulama karo ulama, pemerintah karo pemerintah, bakul tempe karo bakul tempe, bakul tahu karo bakul tahu, selesai. Itu setingkat, skafaah, sederajat. Ora usah mbekis dukur-dukur. Nek pancene urusane nang pemerintah, urusan DPR, ya memang urusane wong DPR, memang ngurusannya ke situ. Kalau kita urusannya ya bekerja, ngaji, ibadah, begitu saja. Udah sendiri ada yang ngurus sendiri-sendiri, insya Allah. Kalau kita tahu stafnya, tahu posisi kita masing-masing, insya Allah aman dan nyaman, insya Allah. Ini posisi kita. Terus kemudian Gusmi itu yang saya tahu ngundang para ulama, digojol karo ulama kabeh. Nggih maklum ulama niku memandang secara syariat. Kalau kita tahu maksiat, tetap kita tidak boleh membenarkan apa yang dilakukan itu. Secara kaifiyah yang model seperti itu tidak benar, ingkal biqalbi. Tapi nggak boleh menyalahkan, yang maksudnya nyalahno wonge ngoten lho. Dadi Gusmi waktu itu ngundang para ulama disugi wedang ngeten iki. Kebetulan teh. Kebetulan teh niki sik ono. Waktu niku Gusmi gak ono. Habis Gusmi ngundang acara ngeten iki, majelis ngeten iki, dijak musyawarah karo ulama. Mantun ngoten, teh entek. Gus, teh telas. Oh, ya wis, kene tak jokane maneh. Dijupuk karo Gusmi, dibuka, mungkur ten mungking diuyui. Gusmi lho nggih, diuyui. Mari digruajak, mantun-mantun ditutup malih. Monggo pun diunjuk malih. Ya napa? Nyambung ta kan? Subhanallah. Loh, lha apa gak gelem ngombe? Wong enake koyo ngene kok. Teh tenanan ngoten. Dari Gusmi teh tenanan, kabeh niku teh. Akhirnya diombe kabeh teh tenanan. Ini adalah kekasih Allah. Jangan sampai kita suudon nang koyo ngoten niku. Dulu ya banyak segitu. Gus Ud Waliullah Pagerwojo Sidoarjo nggih. Niku luar biasa, terkenal, luar biasa. Niku nek soboten ngen kula siyen koyo ngoten niku kok diarani wali, wong penggawean mek klumpan-klumpun selawatan tok, meneng mek umi-umi tok. Wae salat ilang. Nang di gak roh. Ternyata subhanallah, ternyata beliau niku banyak ya yang tahu ya ceritanya, sampai sholat ya pokoknya orang itu tahu beliau sholat di atas daun ataupun yang lain, banyak sekali ya. Karena yang beliau lihat itu bukan alam seperti halnya kita, tapi yang itu dia mengimami makhluk-makhluk yang lain. Itu kulo yakin. Ini apalagi para ulama ataupun orang-orang orang-orang soleh, jangan sampai kita berprasangka buruk. Ini dalilnya supaya apa? Kalau sampean memang nopo jenenge punya husnul elek, ya harus diselesaikan secara hakul adami, bukan hanya utang saja, tapi sampean harus minta maaf secara langsung dengan musyafahah, dengan salaman, kemudian sampai turunlah dosa-dosa di bawah driji-driji kita ini. Ini penting. Maka sing paling penting sebagai kita sama-sama sebagai seorang santri, tugasnya wis mek ngaji bareng diamalaken, nopo sing di depan kita maka kita lakukan. Tadi afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul a'mal hifdzul
hal. Jadi paling utama-utama ilmu adalah ilmu yang kita hadapi. Sing paling utama-utama nih perbuatan, amal adalah istiqomah menjaganya. Ini yang paling penting. Insya Allah, kulo yakin kulo kali panjenengan sedaya teman-teman, insya Allah hatinya baik semuanya. Kulo yakin hatinya bersih semuanya. Mudah-mudahan hati kita semuanya selalu difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, pada Rasulullah, dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul kita diangkat derajatnya oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang solihin, dan nanti kelak kita akan dikumpulkan para anbiya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ngamun ingkang kathah akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.